Menurut saya ya. Kalaupun dalam film itu ada unsur-unsur propaganda, akan tetapi secara umum apa yang digambarkan dalam film itu adalah hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi kaum muda sekarang harus menyadari bahwa memang sikap dan perilaku komunis seperti yang tergambar di film itu adalah yang terjadi sebenarnya di Indonesia. Menurut saya belum. Oleh karena tentu masih ada unsur-unsur PKI. Mungkin mereka waktu itu tertawan, tapi sekarang bebas kembali. Dan rasa kebencian, rasa ingin membalas itu timbul. Buktinya beberapa saat yang lalu ada usaha agar supaya pemerintah Republik Indonesia minta maaf kepada para keluarga PKI. Jadi seakan-akan yang salah adalah pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa ini. Memang kita akui bahwa pembunuhan atas banyak rakyat yang terjadi itu juga kesalahan. Tapi seperti tadi yang saya katakan, itu terjadi karena dalam masyarakat timbul suatu kondisi psikose. Rakyat terpengaruh oleh sikap dan arogansi PKI pada tahun 48 dan tahun 50-an, 60-an. Menurut saya, sikap pemerintah dari dulu hingga sekarang tidak memadai atau kurang memadai untuk membuat PKI tidak berdaya. Maka kita harus memperhatikan kondisi rakyat kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pancasila. Sila kelima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini belum cukup tergambar dalam kehidupan bangsa kita. Apalagi setelah reformasi Undang-Undang Dasar 45 diamandemen 4 kali, di mana makin terdesak keharusan untuk memperhatikan sila kelima. Buat saya maka itu sekarang penting sekali kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 versi 18 Agustus 45. Kalau kemudian diperlukan perubahan-perubahan berhubung dengan keadaan yang sudah memang mengharuskan perubahan, itu bisa terjadi melalui addendum, bukan melalui amandemen. Dengan demikian, maka masyarakat dan bangsa Indonesia lebih terjamin bisa hidup menurut Pancasila yang kita kehendaki pada 18 Agustus 45. Ya, andai kata pada waktu 1 Oktober 65 PKI bisa melaksanakan tindakan-tindakan berikut yang membuat dia posisi yang menguasai bangsa, saya percaya bahwa kita semua para perwira TNI Angkatan Darat yang tidak pro PKI, ya kita semua akan hilang. Dan itu banyak karena yang pro PKI adalah minoritas. Kalau G30S PKI sukses, berarti Indonesia menjadi negara komunis. Berarti di dalam kondisi internasional telah terjadi perubahan yang sangat penting. Akan tetapi, karena kemudian dalam Perang Dingin Uni Soviet dan blok komunis dapat dikalahkan oleh blok kapitalis, maka akibatnya adalah bahwa tidak mustahil di Indonesia terjadi perubahan kembali. Karena dengan sendirinya, dengan posisi Australia yang dekat, posisi Filipina, Amerika dalam kondisi kesempatan untuk kembali menegakkan Indonesia sesuai dengan kepentingannya. Pertama, saya ingin menegakkan kenyataan apa yang sebenarnya terjadi dengan G30S PKI. Saya tidak mau timbul pikiran bahwa PKI tidak bersalah. Saya juga tidak mau ada pikiran ini masalah internal Angkatan Darat. Saya juga tidak mau ada pendapat
bahwa ini buatan Soeharto untuk menjatuhkan Soekarno. Karena ini semua tidak benar. Yang benar adalah usaha PKI seperti yang tadi sudah saya uraikan.